Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu hari ini tentang pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Sebelum ibu menyampaikan materi pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, kita ulang yuk sedikit materi minggu lalu, yaitu tentang pengangkatan Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul. Ada yang tahu bagaimana cara pengangkatan Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul? Ya, betul ya. Jadi, pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan ya, 13 tahun sebelum hijrah atau pada tahun 610 Masehi. Ketika itu beliau genap berusia 40 tahun. Beliau diangkat menjadi nabi dan rasul ketika sedang bertahanus di mana? Ya, betul ya, di Gua Hiro, di Jabal Nur, beberapa kilometer sebelah utara dari kota Mekah. Nah, pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul ini ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yakni Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Kita akan membahas materi hari ini, yaitu pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Jadi Nabi dalam berdakwah di Mekah ini ada dua strategi ya yang Nabi lakukan. Pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi atau disebut dengan sirriyah, itu berlangsung selama 3 tahun. Kemudian strategi yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan atau jahar, berlangsung selama 10 tahun. Sebetulnya tujuan dakwah Rasulullah di periode Mekah ini untuk mengubah pola hidup kejahilahan masyarakat Arab di bidang agama, moral, dan hukum, sehingga menjadi umat yang meyakini kebenaran Rasulullah dan ajaran yang disampaikan. Nah, dalam berdakwah Rasulullah sangat banyak sekali mendapat reaksi ya dari kaum kafir Quraisy. Ada yang menerima dan mau masuk Islam, tapi kebanyakan menolak dakwah Nabi. Nah, sebetulnya prioritas dakwah Rasulullah SAW di Mekah itu utamanya mendakwahi orang Arab atau masyarakat Arab jahiliyah. Jadi objek dakwah Rasulullah SAW pada awal kenabian adalah masyarakat Arab jahiliyah atau masyarakat yang masih ada dalam kebodohan dalam bidang agama umumnya. Rasulullah SAW di Mekah itu utamanya mendakwahi orang Arab atau masyarakat Arab jahiliyah. Jadi objek dakwah Rasulullah SAW pada awal kenabian adalah masyarakat Arab jahiliyah atau masyarakat yang masih ada dalam kebodohan dalam bidang agama umumnya. Masyarakat Arab waktu itu sudah menyimpang jauh dari ajaran agama tauhid yang telah diajarkan oleh para rasul terdahulu. Jadi orang-orang Arab jahiliyah itu bukan bodoh di bidang keilmuan, tapi di bidang agama. Di bidang apa? Mereka bodoh dalam hal mereka tidak percaya kepada Allah ya. Mereka meninggalkan ajaran agama tauhid yang telah dibawa oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam dan dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi mereka meninggalkan ajaran agama tauhid, ajaran agama yang sangat luar biasa ya, hanya menyembah Allah, hanya percaya kepada Allah. Mereka berbalik menyembah berhala, menyembah patung, menyembah benda mati ya. Nah, kemudian di sini prioritas dakwah Rasulullah SAW di Mekah ini ada 4. Yang pertama adalah mengajarkan ketauhidan. Jadi Rasulullah SAW berdakwah di Mekah itu mengembalikan ajaran ketauhidan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ya, mengajarkan ketauhidan itu artinya percaya hanya kepada Allah ya. Kemudian yang kedua, menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Jadi orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy, mereka tidak percaya dengan adanya hari kiamat, tapi Nabi membawa ajaran agama Islam bahwa menegaskan hari kiamat itu ada sebagai hari pembalasan. Lalu yang ketiga adalah merubah perilaku masyarakat Arab jahiliyah, yang tentu kita sudah ketahui ya di materi di awal. Jadi kondisi masyarakat Arab sebelum Islam itu bagaimana perilaku masyarakat Arab jahiliyah.
yang awalnya mereka sebetulnya punya sifat yang baik ya, tapi kebaikan mereka itu habis terkikis oleh kejahiliahan mereka. Apa saja sih kejahilian mereka itu? Itu tadi mereka senang sekali berjudi, mabuk-mabukan, main perempuan, dan ada tradisi terburuk dari masyarakat Arab jahiliyah, yaitu, ada yang masih ingat? Ya betul ya, mereka tega mengubur bayi perempuan yang baru lahir secara hidup-hidup. Jadi Nabi melakukan dakwah untuk apa? Merubah perilaku masyarakat Arab jahiliyah ya. Kemudian yang keempat, mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Nabi Muhammad SAW di Mekah. Pola dakwah yang pertama adalah dakwah rahasia atau secara sembunyi-sembunyi atau syiriah. Nah, pola dakwah secara sembunyi-sembunyi ini sesuai dengan perintah Allah pada Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi, wa anzir ashiratakal aqrabin, yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun melalui cara pendekatan personal. Pendekatan ini merupakan gabungan antara ikhtiar dan tawakal. Artinya bahwa Nabi melakukan dakwah memperhatikan situasi dan kondisi yang berlangsung pada saat itu ya. Jadi Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi atau secara rahasia itu bukan karena takut, memang karena Nabi sedang memperhatikan situasi dan kondisi yang sedang berlangsung pada saat itu, karena memang pengikut Nabi masih sedikit. Nabi menawarkan Islam kepada orang-orang terdekat, keluarga besar, serta para sahabat beliau untuk memeluk Islam. Nah, di sini ketika Nabi dakwah secara sembunyi-sembunyi, ada tempat pusat dakwah Nabi, yaitu beliau menjadikan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam sebagai pusat kegiatan dakwahnya. Kemudian dalam sejarah Islam kita mengenal istilah yaitu asabiqunal awalun ya. Jadi asabiqunal awalun itu adalah orang-orang yang paling dahulu dan pertama masuk Islam. Siapa saja mereka? Mereka ada 4 orang. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Jadi Khadijah ini adalah istri Nabi Muhammad SAW yang kita kenal sebagai Ummul Mukminin. Kemudian yang kedua ada Zaid bin Haritsah. Jadi Zaid bin Haritsah ini adalah dari kalangan hamba saya. Lalu yang ketiga ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah sepupu Nabi ya. Jadi Ali bin Abi Thalib ini adalah dari kalangan anak laki-laki pertama yang masuk Islam ya. Ketika itu Ali baru berusia 7 tahun. Lalu yang keempat adalah Abu Bakar As-Siddiq ya. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Atau metode dakwah Rasulullah yang kedua adalah secara terang-terangan atau jahar. Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan setelah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah tersebut terdapat pada surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Nah, di sini Rasulullah berdakwah secara terang-terangan ke seluruh lapisan masyarakat, baik golongan bangsawan maupun budak serta negeri-negeri lain. Dilakukan pertama kali di Bukit Safa. Ketika itu pamannya Abu Lahab sangat menentang keras dakwah Nabi. Peristiwa tersebut diabadikan dengan surah Al-Lahab. Jadi di sini ketika Nabi berdakwah secara terang-terangan, ada 2 paman Nabi yang memang dua paman Nabi ini memang tidak mau masuk Islam, tapi ada paman Nabi yaitu Abu Thalib, dia tidak mau masuk Islam, dia tetap mempertahankan agama nenek moyangnya sampai mati, tapi dia selalu mendukung dakwah Nabi. Berbeda dengan Abu Lahab, sudah tidak mau masuk Islam, dia pun sangat menentang keras dakwah Nabi. Nah, Rasulullah selama 13 tahun berdakwah di Mekah dari tahun 610 sampai 622 Masehi menerima wahyu secara berangsur-angsur dari Allah Subhanahu wa taala berupa 4780 ayat yang meliputi 86 surat. Surah yang diturunkan di Mekah dinamakan surat Makkiyah ya.